Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Sasmita Ibrahim dengan NIM 1314276 dari kelas 6C Manajemen Pendidikan akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Di sini saya akan membahas 4 subtopik. Yang pertama, konsep administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Yang kedua, proses penerimaan tenaga kerja. Yang ketiga, pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerja dan pensiun. A. Konsep administrasi kepegawaian untuk pembangunan. Yang pertama, pengertian administrasi kepegawaian. Menurut FX Soejadi 95, administrasi kepegawaian adalah proses kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin agar tujuan organisasi tercapai secara seimbang sesuai dengan sifat, hakikat, dan fungsi organisasi, serta sifat dan hakikat para karyawan atau anggotanya. Yang kedua, fungsi administrasi kepegawaian yang dibagi menjadi dua, fungsi manajerial dan fungsi teknis. 3. Tujuan administrasi kepegawaian yang terbagi menjadi dua untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai serta rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang tersedia. Dan yang kedua, untuk mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Keempat, sistem kepegawaian. Pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Sekalipun canggihnya teknologi saat ini, tanpa kehadiran pegawai tidak berarti apa-apa. B. Proses penerimaan tenaga kerja. Yang pertama, penarikan tenaga kerja. Penarikan atau pencarian tenaga kerja dilakukan setelah diketahui kualifikasi yang harus dimiliki tenaga kerja yang akan dicari. Kedua, sumber-sumber tenaga kerja. Sumber-sumber tenaga kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber tenaga kerja dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Sumber tenaga kerja dari dalam perusahaan berasal dari pegawai perusahaan tersebut. Adapun sumber dari luar yaitu teman pegawai perusahaan dan badan penempatan tenaga. 3. Seleksi dan orientasi. Seleksi dimaksud untuk memilih bibit-bibit unggul. Pada umumnya, seleksi dilaksanakan apabila pendaftar lebih dari jumlah lowongan yang tersedia perusahaan. Orientasi ini bertujuan untuk menyesuaikan pekerjaan atau pegawai baru kepada lingkungan perusahaan. C. Pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Salah satu pembinaan yang diberikan kepada tenaga kerja yaitu keamanan agar pegawai dan perusahaan merasa lebih tentram dan lebih aman. Program keamanan dan keselamatan kerja dapat dilakukan dalam bentuk panitia pembina keselamatan kerja atau safety committee. Faktor-faktor keselamatan dan keamanan kerja yang harus diperhatikan oleh panitia pembina keselamatan kerja antara lain: yang pertama, tata ruang kerja, pakaian kerja, dan yang terakhir, lingkungan kerja. D. Pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Yang pertama, hakikat pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara hormat dan juga dengan cara tidak hormat. Pemutusan kerja dengan hormat biasanya diberikan apabila pemutusan kerja dilakukan di luar kesalahan pekerja. Sebaliknya, pemutusan kerja dengan predikat dengan tidak hormat diberikan apabila dilakukan kesalahan pekerja. Begitu pula dalam hal pensiun. 2. Alasan pemutusan hubungan dengan pensiun. Pemutusan hubungan kerja kepegawaian atau pekerja karena keinginan perusahaan disebabkan oleh tidak cakap dalam masa percobaan, adanya alasan mendesak. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja kepada pegawai pekerja karena keinginan pekerja disebabkan oleh hal berikut. Yang pertama, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan, pindah perusahaan karena mengikuti keluarga, dan yang terakhir, bekerja karena alasan mendesak. 3. Pemutusan hubungan kerja kepada pegawai atau pekerja karena alasan lain yang disebabkan oleh meninggal dunia atau perjanjian kerja berakhir. 3. Pensiun. Secara umum, pensiun berarti jaminan hari tua yang diberikan kepada balasan jasa
terhadap pegawai atau pekerja yang telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara atau perusahaan. Sebenarnya program pensiun bukan hanya menguntungkan pihak pegawai atau pekerja, tetapi juga menguntungkan pihak perusahaan itu sendiri. Pekerja merasa diuntungkan karena mempunyai jaminan hari tua yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan di masa tua. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.